semuanya, nama saya Foni Agustina Susanta, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Agama Kristen. Saya adalah Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Denpasar, di mana sekolah kami adalah sekolah penggerak untuk angkatan yang pertama. Dan saya mau cerita ya teman-teman ya, mau sharing-sharing aja buat teman-teman pengalaman saya pada saat saya mengikuti seleksi sebagai sekolah penggerak, dan juga apa sih sebenarnya memotivasi saya gitu ya, maksudnya dalam usia saya yang sudah cukup ya, mau orang bilang kan gini, entar lagi juga pensiun gitu loh, terus mau ngapain lagi, tapi ternyata bukan itu ya, yang memotivasi saya sehingga saya tertarik untuk bergabung dan mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam seleksi sekolah penggerak adalah, yang pertama saya berpikir sebagai guru selama ini, sebagai kepala sekolah, kontribusi apa gitu yang saya bisa berikan kepada bangsa Indonesia ya, kepada bangsa yang saya cintai ini gitu ya. Selagi saya masih aktif, selagi Tuhan masih memberkati saya dengan kesehatan, saya masih produktif, jadi harus ada sesuatu yang saya bisa sumbangkan kepada negeri ini. Itu yang pertama memotivasi saya yang paling kuat di dalam diri saya, sehingga saya tergerak untuk mendaftarkan diri saya sebagai sekolah penggerak ya. Karena kalau dilihat banyak kan teman-teman yang anggap ribet banget, administrasinya banyak. Kalau ngelihat ribetnya, kalau ngelihat susahnya, mungkin orang udah mundur teratur terlebih dahulu ya. Tapi saya sekali lagi bukan itu gitu ya. Kembali lagi bahwa saya punya sebuah tanggung jawab moral sebagai warga negara Indonesia. Saya mau berkontribusi terhadap kualitas pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Jadi itu yang menjadi motivasi dasar buat saya untuk menggerakkan saya untuk mendaftarkan diri di dalam seleksi sekolah penggerak. Nah, kalau ditanya teman-teman ya, daftarnya susah nggak sih gitu? Nggak ada yang susah sebenarnya, karena semua udah tersedia ya, sudah disiapkan. Kan lewat SIM PKB ya, lewat SIM PKB saya percaya semua guru, semua kepala sekolah yang sudah terdaftar, sudah ada datanya di data Dapodik, pasti memiliki hak dan kesempatan yang sama ya. Jadi lewat SIM PKB saya mendaftarkan diri, kemudian di situ ada banyak ya EC. Pertama ya kurikulum vitae yang harus dimasukkan ya, tentang kita, ke pengalaman kita, pengalaman berorganisasi, bahkan prestasi yang pernah dicapai selama kita menjalani profesi kita sebagai kepala sekolah. Terus kemudian juga ada EC, pertanyaan EC yang diberikan, harus diisi ya teman-teman. Jadi itu ada yang harus 50 kata, harus 100 kata, kalau nggak bisa disubmit gitu ya. Tapi jangan jadi beban sekali lagi, karena pertanyaan EC itu adalah bukan teori sebenarnya, itu adalah praktek bagaimana kita menjalankan profesi kita sebagai kepala sekolah, keseharian kita, itulah yang kita tuangkan di dalam EC kita. Jadi kuncinya ya teman-teman, mungkin yang berbeda dari saya dengan kepala-kepala sekolah yang lain dalam menulis EC. Kalau saya itu orangnya ya, orang Jawa bilang ya wis opo adanya gitu ya. Ya beginilah saya. Jadi saya di dalam EC itu tidak hanya menceritakan sukses story sebenarnya gitu ya, tapi banyak juga EC saya yang bahkan saya menulis hal-hal kegagalan saya sebagai kepala sekolah, itu saya tulis juga di dalam EC saya gitu loh. Karena saya berpikir gini, it's okay not to be okay gitu kan. Jadi ya namanya manusia ya, saya sebagai kepala sekolah saya nggak super gitu kan, saya nggak selalu bisa. Jadi saya pun akan menuliskan juga sih dalam EC saya, di mana ada poin-poin dalam mengelola sekolah itu saya mengalami kegagalan ya. Itu saya tuangkan semua di dalam EC tersebut. Ada beberapa butir EC di dalamnya. Nah setelah EC selesai, ada yang namanya, itu tahap pertama ya teman-teman ya. Tahap berikutnya yaitu ada scholastic test. Itu angkatan yang pertama saya ya. Sekarang kalau buat angkatan yang kedua, ketiga kayaknya udah nggak ada itu scholastic testnya ya. Scholastic test pun saya mengalami ini tidak nggak mulus teman-teman sebenarnya. Karena apa? Karena saya itu sempat hari pertama tes terjadi kayak kesalahan, nggak tahu sistem atau apa ya. Itu yang bagian kedua itu saya dapat soal yang sama dengan soal bagian yang pertama. Saya merasa ini kan nggak benar gitu kan.
Nah, rupanya dikasih kesempatan bagi yang ingin mencoba ulang di hari kedua, silahkan dicoba lagi. Dan itu terjadi sama saya gitu. Saya mencoba lagi di hari kedua karena saya tahu di hari pertama itu tes saya nggak bener gitu. Walaupun yang nggak bener itu adalah sistemnya ya, bukan jawabannya gitu. Jadi saya mencoba lagi. Nah di situ sih udah ujian ya, maksudnya gini, saya pantang menyerah nggak nih gitu kan dengan kondisi seperti itu. Nah saya mencoba kembali. Akhirnya dinyatakan lolos juga. Tahap kedua, masuklah ke tahap berikutnya yaitu interview. Di interview pun ada mini teaching, jadi kami menyediakan terlebih dahulu ya persiapan apa yang mau diajarkan, kemudian setelah mengajar dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya, itu sesuai dengan RPPH kita. Kemudian tim yang asesornya akan bertanya ya, langsung interview ya. Di interview itu pun juga sama ya, saya nggak mau seperti orang yang apa ya, terlalu memikirkan sampai berat banget gimana sampai kalau nggak lulus. Saya mengalir aja sih sebenarnya. Di interview itu pun saya banyak menceritakan kesulitan saya, bahkan ya kesulitan saya sebagai kepala sekolah, masalah-masalah yang saya hadapi di dalam lembaga saya pun saya ceritakan gitu ya, sampai mungkin asesornya mikir ini ibu kok malah curhat gitu kali ya. Tapi it's okay gitu loh, ternyata itulah keaslian saya gitu sebagai kepala sekolah. Dan puji Tuhan, bersyukur banget pada Tuhan Yesus Kristus ya, karena dengan begitu apa yang saya ngomong apa adanya, saya dinyatakan lolos sebagai salah satu sekolah penggerak ya, yang angkatan pertama kan 343 ya jumlahnya. Jadi bersyukur banget saya bisa lolos di angkatan pertama. Dan saya udah berapa lama ya sekarang, berarti udah 1 semester lebih ya saya dari sekolah penggerak. Kalau ditanya manfaatnya apa sih gitu jadi sekolah penggerak, jujur ya saya tuh nggak mikir pertamanya jadi sekolah penggerak nanti dapat ini dapat itu ya, itu nomor sekian lah gitu ya. Saya nggak mikir itunya gitu. Saya hanya berpikir gimana sih berkontribusi, gimana sih bisa bikin pendidikan anak usia dini itu lebih berkualitas. Sebetulnya itu yang saya pikirkan. Karena saya tahu bahwa pendidikan PAUD itu kan fondasi ya bagi pendidikan yang lain di atasnya. Jadi harus benar-benar kuat gitu. Nah, jadi sekolah penggerak ini kita ada 5 intervensi ya yang diberikan ya. Jadi salah satunya yaitu pendampingan konsultatif asimetris, dan itu benar-benar bermanfaat banget teman-teman. Karena apa? Karena kita tuh ada yang namanya pelatih ahli. Kita tuh ada meeting, ada coaching ya. Buat saya sendiri kepala sekolah itu setiap bulan 1 kali. Di dalam coaching itu kami benar-benar diarahkan ya. Maksudnya diarahkan harus ngapain, terus ditanya, digali apa yang belum dilakukan, programnya kenapa stuck, kenapa nggak ada hasil yang signifikan, perkembangannya nggak cukup bagus gitu ya. Dari situ kita diberikan beberapa masukan, diberikan juga arahan, dan itu sangat menolong ya buat saya dan teman-teman saya di sekolah ya. Terus kita juga satu lagi pembelajaran paradigma baru. Itu kan salah satu intervensi yang diberikan tuh pembelajaran paradigma baru ya. Jadi kita diajar bahwa kamu ngajar ini semua harus berpusat pada anak gitu. Jadi kita harus membela bener ya kepada anak gitu. Kembali lagi seperti Ki Hajar Dewantara ya, dalam di beliau ada Bapak Pendidikan Indonesia ya, yang buat saya juga keren banget sampai sekarang gitu kan. Karena beliau sangat memikirkan bahwa bagaimana seorang guru itu menghamba kepada anak gitu ya. Artinya menghamba di sini bahwa kepentingan untuk bersekolah itu harus kepentingan anak gitu yang diutamakan. Bukan guru ribet dengan administrasi ya, terus kemudian berlomba-lomba bikin program, tapi programnya nggak suitable buat anak, nggak sesuai dengan anak, terus kemudian yang anak perkembangannya nggak bisa ke monitor, nggak bisa kelihatan, nggak bisa diukur, nggak seperti itu ya. Jadi saya belajar banget dengan teman-teman bahwa pembelajaran berpusat kepada anak itu sesuatu yang sangat-sangat esensial dan harus dilakukan dengan berdiferensiasi juga. Artinya kita harus belajar untuk mengajar tuh teaching at the right level, sesuai dengan bakat dan potensi yang pada anak. Nah itu jujur ya, kami pada awal-awalnya di Sekolah TK Tunas Harapan itu boleh dibilang udah pusing kepala Barbie gitu, nggak tahu mesti ngapain, nggak ngerti banget.
kita nggak tahu mesti ngapain, tapi karena justru kita nggak tahu apa-apa, akhirnya kita seperti orang kehausan. Webinar sana sini, cari sana sini, belajar sana sini, dan kita berusaha untuk bagaimana menghamba kepada anak itu yang benar ya, bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran diferensiasi yang benar-benar sesuai dengan minat anak dan membuat anak itu belajar sesuatu yang bermakna. Kita kan cuma sebentar nih di TK, cuma 1 tahun atau 2 tahun, tapi biarlah 1 tahun itu menjadi benar-benar tahun yang bermakna, tahun yang apa ya, kalau saya bikin yang penuh kenangan yang nggak bakal dilupain oleh seseorang, terutama oleh murid saya gitu di TK. Dan saya harapan saya seperti itu. Jadi kita hari-hari ini saya dan teman-teman hanya mikir, ayo kasih pembelajaran pokoknya yang bermakna, yang menyenangkan, bermain yang merdeka, bermain tetapi bermainnya sesuatu yang membekali anak-anak, yang mengasah aspek perkembangan mereka gitu ya, tanpa mereka merasa dipaksa gitu. Jadi fun banget buat teman-teman sebenarnya. Kalau saya boleh cerita ya, dari yang lalu kami nggak tahu apa-apa, kemudian kami belajar di situ. Sungguh perkembangannya signifikan di tengah-tengah keterbatasan kita ya. Tunas Harapan ini kan sekolah gratis nih teman-teman, saya lupa bilang tadi ya, sekolah gratis artinya nggak ada uang pangkal, nggak ada SPP. Terus orang mau tanya gitu loh, sumbernya dari mana? Nah itu salah satu lagi yang diberikan bantuan oleh Kemendikbudristek, yaitu namanya BOP Kinerja. Nah dengan BOP Kinerja itu kami menyesuaikan, kami membuat project ya. Jadi selain itu kan pembelajarannya paradigma baru ini harus ada project-project ya, termasuk project penguatan profil pelajar Pancasila yang dengan 6 dimensinya itu. Itu semua kita kita kerjakan gitu loh. Pokoknya belajar terus lah ya, intinya belajar terus dan terus lah untuk bisa menjadi sekolah yang lebih berkualitas ini gitu. Digitalisasi juga salah satu intervensi yang diberikan di sekolah penggerak. Jadi kita harus sudah berpindah nih teman-teman, dari dokumen-dokumen yang manual itu sudah mulai migrasi lah ya, pelan-pelan. Kan teman-teman punya akun belajar.id kan, semua kalau yang sudah di Dapodik pasti punya. Nah ini sambil menyelipkan pesan ya ini ya, bahwa teman-teman harus segera mengaktifkan akun belajar.id, karena di situ kita disediain drive yang unlimited ya oleh pemerintah, dan dokumen kita itu bisa mulai dipindahkan di situ, bahkan dalam waktu yang bersamaan teman-teman tuh bisa kerja bareng dengan timnya di sekolah tanpa harus dibatasi oleh dengan waktu maupun ruang ya. Di situ kita bisa kolaborasi lah, asik banget, satu dokumen bisa dikerjain rame-rame, itu yang terjadi gitu ya. Terus kemudian perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data tuh kita juga mikir ya awalnya, ini ngapain sih kalau di PAUD itu datanya apa sih, TK-nya di TK ini ngapain aja, datanya nggak banyak-banyak gitu amat sih kayaknya gitu kan. Tapi kok harus perencanaan berbasis data ya, itu apa gitu kan. Ternyata setelah kita dapat pelatihan, kita tuh semakin dibukakan bahwa untuk membuat sebuah program nggak mungkin kan programnya ujuk-ujuk langsung jadi, karena kita habis tadi banding nih, atau kita habis ngeliat sekolah lain nih, kita lagi ngintip websitenya sekolah lain nih, terus kita langsung kepingin bikin program itu. Kayaknya nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar berangkat dari pendekatan aset dulu, apa yang kita miliki, terus kemudian juga menganalisis kebutuhan daripada peserta didik kita, kalau juga menganalisis kebudayaan yang ada di sekolah kita masing-masing. Dari situlah kita akan mulai berangkat untuk menentukan ya, kita data-data kita udah ada dulu kan, mesti diawali dengan survei ya kecil-kecilan lah ya. Kalau di TK survei dulu kebutuhannya apa, baru kita lihat kan, baru masuk di anggaran, masuk di program dan sebagainya, seperti itu kurang lebih lah. Tapi nanti untuk yang data ini ya, yang berbasis data ini akan dilingkan juga ke Dapodik kita nanti ya. Di situ kan ada rapot-rapot kita ya, ada profil sekolah kita. Jadi dari situlah kita akan bisa membaca kondisi sekolah kita itu sebenarnya seperti apa. Sehingga harapannya dari pemerintah sendiri dengan rapot seperti itu, masing-masing sekolah itu bisa memetakan gitu ya, memetakan data yang ada dan melakukan sebuah
inovasi perubahan supaya yang nilai rapotnya itu masih merah bisa berubah jadi kuning, dari kuning bisa berubah jadi hijau. Itu kan harapannya seperti itu ke depannya ya, dengan program-program yang memang disetting sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, satu lagi nih yang paling penting dari 5 intervensi itu yaitu penguatan SDM. Jadi untuk sekolah penggerak ini kan namanya sekolahnya ya, jadi yang harus dirubah kan memang sekolahnya dan kepala sekolah dan guru-gurunya. Dan diyakini bahwa kualitas pendidikan itu memang pada dasarnya ya kuncinya adalah ada di SDM, ada di gurunya gitu ya teman-teman ya. Jadi otomatis SDM-nya harus berkualitas supaya bisa menciptakan juga pembelajaran yang berkualitas. Untuk itu kita tuh dikasih BIMTEK, kita dikasih berbagai macam pelatihan, terus kita juga dibimbing supaya SDM yang ada di lembaga masing-masing itu terjadi peningkatan sesuai dengan kebutuhannya, lebih mengerti lagi peserta didiknya, lebih mengerti lagi bagaimana kurikulum merdeka ini harus dijalankan dengan fleksibilitas di dalamnya, dengan kemerdekaan di dalamnya, tapi menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu dia teman-teman cerita saya yang pendek, yang singkat tentang pengalaman saya 1 semester ini menjadi sekolah penggerak. Di tengah-tengah keribetannya, aku nggak mikir ribetnya, tetapi yang pasti aku dan teman-teman sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada pemerintah yang sudah memilih kami menjadi sekolah penggerak, dan kami tetap bersemangat sampai 3 tahun ke depan, bahkan kalau boleh sampai seterusnya, supaya kita tetap berkontribusi untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia semakin berkualitas. Yuk teman-teman, jangan ragu-ragu ya, daftarkan diri menjadi sekolah penggerak. Karena mau sekarang atau nanti kita akan sampai juga di sana pada akhirnya. Karena itu menjadi program pemerintah. God bless you.